warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya Kak Yani. Kali ini Kak Yani akan menyampaikan beberapa hal menarik dalam channel YouTube Sahabat Pintar Indonesia Belajar Mudah dari Rumah. Sebelum kita mulai materi, alangkah lebih baiknya kita mencuci tangan terlebih dahulu ya, sebagai bentuk pencegahan COVID-19. Di video kali ini, Kak Yani akan menyampaikan materi konsep gerak, yaitu gerak lurus, di mana setelah mempelajari materi ini, adik-adik dapat menjelaskan konsep gerak, menghitung jarak tempuh dan perpindahan suatu benda, menjelaskan perbedaan kecepatan dan kelajuan, serta menjelaskan gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Namun, sebelum lanjut ke materi, adik-adik jangan lupa ya untuk subscribe, like, share, dan komen, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar adik-adik tidak ketinggalan video selanjutnya. Tahukah adik-adik bahwa di dunia ini tidak ada yang tidak bergerak? Semua benda yang ada di dunia ini sebenarnya bergerak, bahkan benda mati sekalipun. Bagaimana itu bisa terjadi? Nah, simak yuk dalam pembahasan materi konsep gerak. Adik-adik, perhatikan fenomena berikut ini. Dalam video tadi, adik-adik melihat fenomena seseorang yang berada di dalam kereta api yang sedang berjalan. Orang tersebut bisa dikatakan bergerak, bisa dikatakan diam. Tetapi secara konsepnya, gerak itu bersifat relatif. Gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap titik acuan. Tahukah adik-adik bagaimana suatu benda dikatakan bergerak? Benda dapat dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan posisi dari suatu titik acuan. Contohnya, penumpang dalam kereta tersebut ya. Selanjutnya, macam-macam gerak. Nah, macam-macam gerak ini ada gerak lurus. Gerak lurus adalah gerak yang lintasannya lurus. Contohnya, sebuah mobil melaju lurus di jalan. Sebuah batu jatuh bebas dari tempat yang tinggi. Dan sekeping koin bergerak di atas papan kerambol. Yang kedua, gerak parabola. Gerak parabola adalah gerak yang lintasannya melengkung. Contohnya, gerakan bola tenis yang melambung akibat dorongan dari raket tenis, dan gerakan bola basket saat masuk ke dalam ring. Nah, contoh lainnya banyak lagi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, gerak melingkar adalah gerak yang lintasannya melingkar. Contohnya, gerak bumi berevolusi mengelilingi matahari, putaran gangsing, dan gerak kipas angin. Konsep selanjutnya adalah jarak dan perpindahan. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda. Jarak termasuk ke dalam besaran skalar, yaitu besaran yang hanya memiliki nilai saja, dan satuan dalam SI-nya adalah meter. Perpindahan adalah besarnya jarak yang diukur dari posisi awal dan posisi akhir suatu benda. Perpindahan termasuk ke dalam besaran vektor, yaitu besaran yang memiliki nilai dan arah, dan satuannya dalam SI adalah meter. Misalnya, sebuah mobil melintas dari kota A ke kota B, kemudian ke kota C. Maka jarak yang ditempuh mobil tersebut adalah
panjang lintasan dari kota A ke kota B kemudian ke kota C. Nah, sedangkan perpindahannya adalah lintasan lurus dari posisi awal yaitu kota A ke posisi akhir yaitu kota C. Jadi perpindahannya adalah dari kota A ke kota C. Dapat disimpulkan bahwa jarak adalah panjang semua lintasan yang dilalui oleh benda yang bergerak. Sedangkan perpindahan adalah panjang lintasan lurus yang dilalui oleh benda dari posisi awal ke posisi akhir. Contohnya, seorang anak berlari ke arah barat sejauh 10 meter. Kemudian berbalik ke arah timur sejauh 5 meter. Berapa jarak dan perpindahan anak tersebut dari tempat semula? Nah, penyelesaiannya adalah misalnya A adalah tempat awal bergerak, B posisi di arah barat, dan C adalah posisi akhir. Maka jarak yang ditempuh sama dengan jarak AB ditambah jarak BC. Nah, sama dengan AB ditambah BC. AB-nya itu 10 meter ditambah BC-nya adalah 5 meter. Jadi jaraknya 15 meter. Nah, perpindahannya adalah jarak AC sama dengan 5 meter ke barat. Jadi jarak yang ditempuh anak tersebut 15 meter. Sedangkan perpindahannya 5 meter ke arah barat. Selanjutnya, konsep kelajuan dan kecepatan. Perbedaan kelajuan dan kecepatan. Kelajuan adalah perbandingan antara jarak yang ditempuh dengan selang waktu yang diperlukan benda. Kelajuan termasuk ke dalam besaran skalar, yaitu besaran yang hanya memiliki nilai saja. Dan alat ukur yang digunakan untuk mengukur kelajuan disebut speedometer. Kecepatan adalah perpindahan suatu benda dibagi selang waktu. Kecepatan termasuk ke dalam besaran vektor, yaitu besaran yang dimiliki nilai dan arah. Dan alat ukur yang digunakan untuk mengukur perpindahan disebut GPS atau Global Positioning System. Persamaan kelajuan dan kecepatan. Kelajuan dan kecepatan berkaitan dengan gerak. Kelajuan dan kecepatan memiliki satuan yang sama, yaitu meter per sekon. Kelajuan dan kecepatan dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut. Kelajuan, V sama dengan S per T atau jarak per waktu. Sedangkan kecepatan V sama dengan delta S per T atau perpindahan per waktu. Contohnya, seorang anak berlari dari A ke arah timur sejauh 15 meter. Kemudian berbalik arah ke arah barat sejauh 5 meter. Jika anak tersebut memerlukan waktu 5 sekon untuk sampai di C, berapa kelajuan dan kecepatan anak tersebut? Cara penyelesaiannya, T sama dengan 5 sekon. Jaraknya 15 tambah 5, jadi sama dengan 20 meter. Perpindahannya jarak AC sama dengan 10 meter ke arah barat. Nah, kelajuan jarak per waktu sama dengan 20 meter dibagi 5 sekon sama dengan 4 meter per sekon. Nah, sedangkan kecepatannya perpindahan dibagi waktu sama dengan 10 meter dibagi 5 meter sama dengan 2 meter per sekon ke arah barat. Adik-adik, pembahasan selanjutnya tentang gerak lurus beraturan atau GLB.
dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Adik-adik tahu tidak apa yang dimaksud dengan GLB dan GLBB? Gerak lurus beraturan atau GLB adalah gerak benda yang lintasannya berupa garis lurus dan kecepatannya tetap atau konstan. Contohnya, mobil bergerak dengan kecepatan tetap 30 km per jam. Untuk mencari rumus GLB, adik-adik dapat menggunakan rumus S sama dengan Pi kali T. Nah, S-nya ini adalah jarak, satuannya meter, Pi-nya itu adalah kecepatan, meter per sekon, T-nya itu adalah waktu, satuannya S. Faktor yang mempengaruhi GLB adalah kecepatan dan waktu. Karena kecepatan GLB adalah konstan atau tetap. Kita dapat membuat grafik hubungan antara jarak dan waktu sebagai berikut. Coba adik-adik perhatikan ya. Selanjutnya, kakak akan membahas GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Nah, gerak lurus berubah beraturan ini adalah benda yang melintasannya berupa garis lurus dan kecepatannya berubah beraturan. Nah, garis lurus berubah beraturan atau GLBB ini ada yang dipercepat dan ada yang diperlambat. Contohnya, ketika adik-adik melakukan perjalanan dari rumah ke sekolah, kecepatan kendaraan adik-adik yang ditumpangi berubah setiap waktu. Untuk mencari rumus GLBB, adik-adik dapat menggunakan rumus alfa sama dengan delta V per delta T. Keterangannya, alfa itu adalah percepatan rata-rata, delta V perubahan kecepatan, delta T perubahan waktu. Jika benda bergerak dipercepat, grafik hubungan jarak dan waktu sebagai berikut. Adik-adik coba perhatikan ya. Dari gambar terlihat bahwa grafik akan semakin naik. Sedangkan jika gerak benda mengalami kecepatan diperlambat, maka grafik hubungan antara jarak dan waktu dapat dikatakan sebagai berikut. Perhatikan grafik ini ya adik-adik. Dari gambar grafik tersebut terlihat bahwa grafik akan semakin turun. Apakah adik-adik telah memahami materi yang dibahas seputar konsep gerak? Mudah kan belajar konsep gerak? Untuk memperdalam kembali materi konsep gerak, adik-adik dapat mengeklik link di bawah ini. Demikian materi yang dapat Kak Yani sampaikan. Adik-adik jangan lupa teruslah membaca tentang materi konsep gerak agar pemahaman kalian semakin bertambah dan teruslah berlatih. Jangan lupa untuk selalu mengikuti video berikutnya dari Kak Yani yang akan membahas materi gaya dan hukum Newton dalam channel YouTube Sahabat Pintar Indonesia Belajar Mudah dari Rumah. Terima kasih.